Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم fil alamin innaka hamidum majid. Amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan, khususnya kenikmatan kesehatan, kenikmatan umur, kenikmatan kesempatan, kenikmatan kekuatan, sehingga kita diberikan nikmat untuk melakukan sholat Id berjamaah walaupun di rumah masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, panutan kita, qudwah dan uswah kita, nabi kita, teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat, kerabat, dan juga umatnya yang senantiasa mengikuti jejaknya dan mengamalkan ajaran-ajarannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Ibrahim alaihi salam sebagai khalilnya. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Bahkan Ibrahim alaihissalam digelari dengan Khalilullah. Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi perhatian kita semua, bagaimana kiat Ibrahim alaihissalam menjadi Khalilullah, menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah sekalian dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Ada beberapa hal yang menyebabkan Ibrahim menjadi Khalilullah, menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Ibrahim alaihissalam dan keluarganya merupakan keluarga yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan akan mengantarkan kita menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk taat kepadanya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Qul athi'ullaha wa athi'ur rasul. Qul athi'ullaha wa athi'ur rasul. Wa athi'ullaha wa athi'ur rasul. Taatlah kepada Allah dan Rasul. Ketaatan akan mengantarkan kita kepada cinta Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim alaihissalam dengan taatnya yang luar biasa, beliau rela untuk mengorbankan anaknya sendiri Ismail alaihissalam. Yang di dalam logika kita ini tidak masuk akal. Bagaimana mungkin seorang bapak mengorbankan anaknya sendiri alaihissalam? Ini adalah ketaatan yang luar biasa. Kalau kita di posisi Ibrahim alaihissalam, Allah memerintahkan kepada kita
untuk melakukan satu hal yang sangat berat, yaitu mengorbankan anak kita sendiri, ya, yaitu menghilangkan nyawa anak kita sendiri. Apakah kita mampu? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya. Di sini adalah ujian ketaatan. Ibrahim alaihissalam tanpa panjang memikir, dan beliau yakin bahwa apa yang diperintahkan kepadanya, apa yang beliau lihat dalam mimpinya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketaatan akan mengantarkan kita kepada kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita ingin menjadi kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang diperintahkan kepada kita, seberat apapun kita lakukan. Ya. Walaupun dalam kehidupan kita ini tidak mungkin, ini tidak masuk akal, ini memberatkan, tapi ketika Allah memerintahkan dan kita lakukan, kita akan menjadi hamba-hamba yang dikasihaninya, yang akan menjadi hamba-hamba yang dikasihinya dan dicintai. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak ada sesuatu yang lebih aku cintai dari seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang wajib. Jadi sesuatu yang wajib ia mendekatkan diri dengannya, itu adalah akan menyebabkan aku mencintainya. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan melakukan hal-hal yang sunnah, yang nawafil, sehingga aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Wala in sa'alani la'u'tiyannah wala in ista'adani la'u'idhannah. Kalau aku sudah mencintainya, aku akan menjadi penglihatannya yang ia melihat dengannya, menjadi pendengarannya yang mendengar dengannya, menjadi kakinya yang ia gunakan untuk jalan, menjadi tangannya yang ia gunakan untuk sesuatu apapun, ia btishu biha, yang dia lakukan pergunakan tangannya dengannya. Kalau ia meminta kepadaku, aku akan berikan. Kalau ia meminta perlindungan kepadaku, aku akan lindungi. Jadi kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama tidak akan bisa kita raih sebagaimana Ibrahim meraihnya kecuali dengan ketaatan. Hadirin jemaah dimanapun berada, yarhamukumullah wa yahfazukumullah, semoga Allah menjaga kita semua. Yang kedua, kiat Ibrahim alaihissalam menjadi khalilullah, menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan hanifan, menjadi hamba yang hanif, menjadi hamba yang lurus. Lurus itu artinya istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak melenceng, tidak ke kanan dan ke kiri. Inilah seorang hamba, seorang mukmin, dia harus lurus dalam kehidupannya, tidak zigzag, Apapun yang menimpanya, ia tetap menjadi orang yang istiqamah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi. Ia bertanya kepada Rasulullah SAW, tentunya sebelum Rasulullah SAW wafat, ya Rasulullah, qulli qawlan fil islami la as'alu ahadan ghairak. Dalam riwayat ini, la as'alu ahadan ba'dak. Ya Rasulullah, beri aku wasiat, beri aku nasihat yang aku tidak akan minta wasiat setelahmu. Setelah engkau wafat nanti, aku tidak akan minta wasiat kepada siapapun. Maka kata Rasulullah SAW, qul amantu billahi tsumma istaqim. Wasiatku kepadamu yang kau tidak akan minta wasiat kepada orang lain, kata Rasulullah SAW, katakan aku beriman kepada Allah dan istiqomahlah jalannya. Subhanallah. Jadi istiqomah ini adalah kunci kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Lurus, dan Rasulullah SAW lurus, orangnya tidak pernah zigzag, tidak pernah melenceng. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah, ad'u ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Menjadi hamba yang lurus, apapun godaannya, apapun bisikannya, kita tidak pernah ingin menjadi orang yang jauh dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya Rasulullah SAW menggambar satu garis, di satu lapang, di tanah lapang, menggambar satu garis, dan kemudian ada garis lurus, di sebelahnya ada garis-garis cabangnya. Para sahabat menanyakan, ya Rasulullah, apa garis lurus ini dan garis-garis cabang yang ada di kanan dan di kirinya? Kata Rasulullah SAW, garis yang lurus itu adalah jalan Allah, dan garis-garis yang bercabang di kanan dan kirinya ini adalah jalan-jalan syaitan. Na'udzubillah. Kita tidak mau mengikuti jalan-jalan syaitan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan,
Wa anna hadza sirati mustaqiman, dan sesungguhnya jalanku ini adalah jalan yang lurus. Fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Ikutilah jalan yang lurus itu, jangan engkau ikuti jalan-jalan yang melenceng dari jalan lurus itu. Maka kita dalam kehidupan, bahkan setiap hari kita baca ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Berapa kali kita baca dalam setiap salat fardu, paling tidak dalam setiap rakaat kita mengucapkan dan meminta kepada Allah untuk diberikan jalan yang lurus agar kita istiqomah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita istiqomah dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mati dalam keadaan itu, insyaallah kita akan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Hadirin jamaah yarhamukumullah wa yahfazukumullah. Maka istiqamah merupakan wasilah atau cara yang kedua kita meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah bersabda dan menanyakan, Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat, "Inna minasyajari syajaratan la yasqutu warquha, wa innaha lamathalul mu'min." Ada satu pohon, ia adalah perumpamaan orang yang beriman yang tidak pernah jatuh daunnya. Apakah pohon itu? Para sahabat bertanya, itu pohon yang ada di lembah, itu pohon ini, pohon itu. Kata Abdullah bin Umar, aku tahu, aku ingin menjawab, ya, tapi aku tidak berani menjawabnya. Aku simpan dalam hatiku. Ya, aku yakin itu adalah pohon kurma. Abdullah bin Umar tidak menjawabnya. Kata Rasulullah SAW, inna nakhlah, sesungguhnya pohon itu pohon kurma. Pohon kurma, ia tegak, ia tidak goyang, ia kuat, sepanjang tahun ia tegak, yang tidak pernah jatuh daunnya. Itu adalah perumpamaan orang yang beriman. Apapun godaannya, apapun ujiannya, ia akan tetap kokoh, ia akan tetap lurus di jalan yang Allah telah gariskan dan Allah telah perintahkan untuk kita ikuti semuanya, kita bersama. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kedua, ya, agar kita bisa meraih cinta Allah Subhanahu wa taala, kita harus hanifan, lurus. Ya. Ma'asyiral muslimin yahfazukumullah dimanapun berada. Yang ketiga, agar kita meraih cinta Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Ibrahim menjadi khalilullah, kekasih Allah, yaitu kita harus musliman, berserah diri kepada Allah. Islam selain artinya yaitu bersyahadat, ya, makna luasnya kita berpasrah diri kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Ya, ini penting, sangat penting di zaman seperti sekarang ini. Banyak orang yang depresi, banyak orang yang down, banyak orang yang stres dengan kondisi seperti ini, ya. Maka kita harus Islam dalam arti berserah diri kepada Allah, pasrah. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, tidak ada yang menimpa kami kecuali apa yang telah Allah tetapkan kepada kami, dan hanya kepada Allah lah orang-orang yang beriman bertawakal. Jadi pasrah, ya, berserah diri kepada Allah. Orang yang beriman itu pasrah. Ia tidak akan menentang qadar. Ia akan menerima apa yang Allah tetapkan kepadanya. Ia tidak menjadi orang yang emosi. Ia tidak menentang qadarullah. Ia juga tidak menyalahkan Allah, mengapa pandemi ini belum selesai dan seterusnya. Tetapi ia terus berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia menjadi orang yang bertawakal. Qul la yai'asu min rauhillah illa alqaumul kafirun. Ketika Nabi Yakub alaihissalam memerintahkan anak-anaknya untuk mencari Yusuf alaihissalam, Nabi Yakub berpesan, ya, carilah Yusuf, fatahassasu mi Yusuf wa akhi, cari Yusuf dan saudaranya, dan berpesan, jangan kalian putus asa, karena sesungguhnya tidak putus dari asa kecuali orang-orang yang kafir. Orang yang putus dari asa, orang yang tidak memiliki harapan adalah orang-orang yang kafir. Kata siapa? Kata Yakub alaihissalam. Kita berharap, orang yang beriman harus berharap. Berharap kepada siapa? Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya, bukan kepada makhluk. Karena berharap kepada Allah akan memberikan kita ketenangan, tetapi berharap kepada makhluk, seringkali manusia membuat kita kecewa. Berharap kepada Allah akan memberikan kita kekuatan dan memberikan kita keyakinan yang bertambah, ya, bahwa kita bisa menghadapi ujian yang berat ini. Itu yang ketiga. Setelah ketaatan, yang kedua lurus, istiqomah. Yang ketiga adalah berpasrah diri kepada Allah. Yang keempat adalah qunut, qanitan, yaitu tunduk dan khusyuk. Qanitan pertama artinya adalah tunduk kepada Allah, ya, dan ini seperti taat. Yang kedua adalah khusyuk. Khusyuk artinya apa? Fokus. Ya, benar-benar dalam beribadah kita menginternalisasi, menghayati, bukan hanya sekedar menjadi rutinitas. Zaid bin Aslam meriwayatkan, ya, kata Zaid bin Aslam, kami dulu pernah sholat, ya, ketika kami sholat,
kami menyapa dan berbicara satu di antara kami dengan lainnya. Ya, jadi sholat tapi masih berbicara, masih ngobrol hingga Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat wa qumu lillahi qanitin. Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hadis sahih ada dalam Bukhari dan lain-lainnya, ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan, jagalah salat dan salat tengah, yaitu salat asar, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah untuk Allah Subhanahu wa taala melakukan ibadah dengan kunut. Kunut di sini tafsirnya adalah khusyuk. Jadi kalau kita beribadah, ya jangan sampai kita menjadi orang yang hanya melakukan rutinitas. Salat kita membayangkan ini dan itu keduniaan, membayangkan uang, membayangkan harta, pekerjaan. Tapi kita totalitas. Kita berharap dalam ibadah kita ini, ya Allah menerima kita. Caranya bagaimana? Khusyuk. Ketika kita salat, ya kita ingat hanya Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepada Allah, bermunajat kepada Allah, itu adalah khusyuk. Qanitan. Ini Ibrahim alaihissalam. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan. Satu ummah. Ummah ini artinya bisa orang banyak ataupun fard, satu orang. Qanitan, yang kunut. Kunut artinya apa tadi? Qanitan, yaitu yang tunduk. Yang kedua artinya khusyuk. Ya, Ibrahim alaihissalam adalah orang yang khusyuk, yang totalitas di dalam beribadah, tidak ingat apapun ketika ibadah, ingatlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya penghayatan dalam segala yang kita lakukan. Ya, dalam ibadah kita, membaca Al-Qur'an kita, termasuk nanti menyembelih kita, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bertakbir kita juga ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Maka kita berharap menjadi hamba-hamba Allah yang qanitan, yang kunut. Jadi yang pertama adalah ketaatan. Yang kedua adalah hanifan, ya, kita harus lurus. Yang ketiga adalah musliman, kita berpasrah diri. Yang keempat, kita adalah qanitan, kita tunduk dan khusyuk. Yang kelima adalah sabar. Agar kita meraih cinta Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Ibrahim meraih cinta dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus sabar. Ya, juga Ismail alaihissalam, Nabi Ibrahim sabar, datang perintahnya kepadanya untuk menyembelih anaknya. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Aku mimpi, aku menyembelihmu. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Menurutmu bagaimana? Qala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Kata Ismail alaihissalam, wahai bapak, sembelihlah. Ya, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Jadi sabar, ya, adalah kunci, ya, dari kehidupan ini, ya. Sabar bukan hanya diucapkan tetapi juga dilakukan. Sabar tidak ada batasnya. Ini perlu saya pertegas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan memberikan orang yang sabar pahala yang tanpa batas. Mengapa? Ya, karena sabar itu tidak ada batasnya. Ya, jadi kalau kita sabar tapi masih mengucapkan, ya saya sabar saya sudah habis, sabar saya sudah cukup 2 tahun, cukup 20 tahun, cukup 30 tahun, maka pahala kita juga terbatas. Kenapa? Karena Allah memberikan pahala kesabaran, karena orang yang sabar, ia tidak akan membatasi dirinya dalam sabarnya. Sampai kapanpun ia akan bersabar. Rasulullah SAW bersabar seumur hidupnya. Ya, beliau tidak pernah mengeluh, ya, beliau menjalani kehidupan apa adanya. Maka kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang banyak mengeluh, yang tidak sabar. Ya, kalau kita tidak sabar, maka kita akan menjadi orang yang jauh dari Allah, maka kita akan suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kelima. Hadirin mungkin Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Yang keenam, agar kita meraih cinta Allah Subhanahu wa taala, yaitu meminta keberkahan. Meminta keberkahan. Ibrahim alaihissalam ketika datang kepada Ismail alaihissalam, ketika itu Ismail tidak ada di rumahnya dan menemukan istrinya, ya, keluarganya, ditanyakan, apa yang kalian makan sehari-hari? Kata istrinya, kami makan daging dan minum air. Kata Ibrahim alaihissalam, Allahumma barik lahum fil lahmi wal ma. Ya Allah, berkahi daging dan air mereka. Ya, padahal kita tahu Ismail alaihissalam hidupnya tidak, ya, sangat prihatin, ya. Seharian mencari nafkah untuk keluarganya yang makannya serba apa? Ya, serba terbatas. Tapi kata istrinya, kami makan daging, ya. Makan daging, ya, daging tempe, ya. Ya, jadi daging, ya. Walaupun ini bukan daging dalam arti daging sapi yang lainnya, tapi kata istrinya, kami makan daging dan minum air. Kata Ibrahim, ya Allah, berkahi mereka dalam daging dan air mereka. Ya, maka setelah itu kata Rasulullah SAW, setelah itu Ibrahim dan Ismail alaihissalam dan keluarganya makan daging dan minum air setiap hari, keberkahan.
Ya, jadi kita minta keberkahan. Ya, walaupun gaji kita kecil, walaupun penghasilan kita kecil, kita tidak makan daging apalagi di zaman-zaman sulit seperti ini. Tapi kita meminta keberkahan, karena keberkahan itulah yang kita cari. Bukan ya hal yang banyak dalam arti hal yang mewah, tapi keberkahan itu adalah hal yang kita cari. Kata Rasulullah SAW, ya, qad aflaha man aslama, ya, wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima ata. Sungguh beruntung orang yang Islam, yang ia kafaf, tidak minta-minta kepada orang lain, ya, dan kemudian ia memiliki qanaah. Kalau kita mau berkah, maka kita qanaah, ya. Kita qanaah, tidak perlu memikirkan hal-hal yang tidak penting. Apa yang kita miliki, ya, kita minta diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keenam, yaitu meminta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberkahi apapun yang kita miliki, kita nikmati, kita syukuri. Tak perlu melihat mengcompare orang lain begini, mobilnya mewah sedangkan mobil saya rodanya 4. Oh, sama ya, sama-sama rodanya. Ya, mungkin mobil saya tidak semewah mobil orang lain yang baru, yang keluaran tahun 2021. Tapi kita berkah, kita bisa melakukan aktivitas, anak-anak semua sekolah, kita juga tidak kelaparan, kita bisa ibadah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, apa yang terbaik bagi kita. Ini yang keenam, yaitu meminta keberkahan. Kemudian yang terakhir, agar kita meraih cinta Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Ibrahim alaihissalam meraih cinta Allah Subhanahu wa taala dan keluarganya, yaitu Rabbana liyuqimus shalah. Agar kita meraih kecintaan Allah, cinta Allah kepada kita, kita harus mendirikan salat, menjaga salat. Bagaimana menjaga salat? Yaitu kita melakukan salat tepat pada waktunya, melakukan salat bersama keluarga berjamaah, tidak menyia-nyiakan salat, mewasiatkan, ya, menasihati dan mengajak keluarga kita untuk salat. Rabbana liyuqimus shalah, itu doa Ibrahim alaihissalam ketika meninggalkan Ismail waktu kecilnya dan ibunya yaitu Siti Hajar radhiyallahu anha. Rabbana liyuqimus shalah, ya Allah agar mereka salat, yang mendirikan salat. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati, ya Allah jadikan diriku dan keluargaku orang yang menegakkan salat. Jadi ya bukan mendoakan anaknya, Allah semoga anak saya tajir, anak saya banyak uangnya, dia mendapat orang pasangan yang sesuai dengan keinginannya. Tidak, muqimas shalah, mendirikan salat. Itu saja doa Ibrahim alaihissalam, ya, menjaga salat. Dan saya mentadabburi, ya, di masa-masa seperti ini, saya teringat satu hadis Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim ketika Rasulullah SAW bersabda, ala adullukum ala ma yamhullahu bil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Ketika Rasulullah SAW menanyakan kepada para sahabat, kalian ingin sesuatu yang bisa mengangkat derajat kalian dan menghapuskan dosa-dosa? Kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, yang pertama, isbaghul wudu 'alal makarih. Isbaghul wudu 'alal makarih, wudu dalam keadaan-keadaan yang tidak mengenakan, dalam keadaan dingin di pagi hari wudu, menjaga wudu. Ini adalah akan mengangkat derajat kita dan mengampuni, menghilangkan dosa-dosa kita. Yang kedua, wa kasratul khuta ilal masajid, sering jalan ke masjid, melangkahkan kaki ke masjid. Ya, kalau tidak bisa kondisi seperti sekarang, kita salat berjamaah. Dan yang ketiga, kata Rasulullah SAW, wa intidharus shalah ba'das shalah. Saya renungi hadis ini dan menunggu salat ke salat lainnya. Ya Allah, seorang hamba dia akan menunggu waktu salat ke salat lainnya. Dia akan menunggu kapan waktu zuhur, saya mau salat berjamaah. Kapan waktu asar, saya mau melakukan salat asar, kata Rasulullah SAW. Ingat, ya, lihat hadis ini. Fadzalikumur ribat, ya. Ada ribat ataupun rabat. Fadzalikumur ribat, kata Rasulullah SAW. Yaitu menunggu salat ke salat lainnya. Antusias untuk melakukan salat tepat pada waktunya berjamaah. Ar-ribat itu akan mengikat, akan menguatkan seorang muslim. Subhanallah. Dan ini bisa kita rasakan bersama. Kalau kita kangen untuk melakukan sholat, menunggu waktu sholat, kapan waktu sholat, sudah sholat isya menunggu waktu sholat tahajud, sudah sholat tahajud menunggu waktu subuh, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-ribat itu akan menguatkan kita. Ribat dalam bahasa Arab makna asalnya yaitu menjaga di perbatasan-perbatasan, tetapi makna yang mendalamnya itu adalah menguatkan hati kita, ya, mengikat hati kita dengan ikatan iman. Ya, jadi orang yang menjaga sholat, orang yang menunggu sholat, orang yang kangen untuk selalu menjaga sholat, ia akan diberikan ar-ribat, kekuatan dan ikatan keimanan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah dimanapun berada, inilah yang bisa saya sampaikan dalam khutbah online ini, ya. Mohon maaf tidak bisa offline karena keadaan kita seperti ini. Intinya bahwa Ibrahim alaihissalam menjadi Khalilullah ada kiat-kiatnya. Yang pertama adalah ketaatan. Yang kedua
adalah pasrah diri kepada Allah. Yang ketiga adalah hanif, lurus ya dalam menjalankan agama. Yang keempat, qanit, yaitu tunduk dan khusyuk ya, konsentrasi ya, benar-benar totalitas dalam beribadah. Kemudian yang kelima yaitu sabar, yang keenam yaitu meminta keberkahan, dan yang terakhir yaitu menjaga salat, mendirikan salat, menegakkan salat. Kalau semua itu kita sudah realisasikan dalam kehidupan kita, maka kita akan meraih cinta Allah sebagaimana Ibrahim menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Ibrahim dan Ismail alaihissalam tentunya kita tahu adalah keluarga yang taat, keluarga yang saleh, yang memiliki keimanan yang tinggi, yang menjadi qudwah dan uswah bagi kita semua, yang selalu kita ingat dalam setiap waktu, khususnya di waktu Id seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita inayah dan taufiknya. Dan kita tutup khutbah online ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesehatan, menjaga kita dari segala keburukan, dan agar Allah Subhanahu wa ta'ala menerima ya para syuhada ya, insyaallah syahid, teman-teman kita yang meninggal karena Covid. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka syahid di sisinya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma idfa'anna jahdal bala wa darkash shaqa wa su'al qada. Allahumma taqabbal minna siyamana wa salatana. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa zakawatina wa sa'ir a'malina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma urzuqna as-sihha wal afiyah wad dawama 'ala at-ta'a wal istiqamah. Allahumma arzuqna husnal khatimah wa na'udzu bika min su'iha. Allahumma ashfi mardana warham mautana. Allahumma ashfi mardana warham mautana. Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqama. Allahumma arzuqna al-hajj wal umrah marratin 'adidah wa azminatan madidah. Allahumma arzuqna ziyarata baitikal karim ya rabbal alamin. Allahumma arzuqna salatan fil masjidil aqsa qabla mamatina ya rabbal alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, di hari yang mulia ini ampuni dosa-dosa kami, terimalah ibadah salat kami, puasa Arafah kami, terimalah ibadah-ibadah kami yang lainnya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, angkatlah wabah ini dari umat manusia, dari kami semua ya Allah. Berikanlah kami keselamatan di dunia dan di akhirat ya Allah ya Tuhan kami. Banyak saudara-saudara kami yang masih sakit, yang terpapar Covid dan sakit-sakit lainnya, sembuhkanlah mereka ya Allah. Dan banyak saudara-saudara kami yang telah Engkau panggil, jadikanlah mereka orang-orang yang diampuni di sisimu, orang-orang yang menjadi syahid insyaallah, syuhada yang mereka terpapar Covid dan kemudian wafat ya Allah. Berikanlah mereka pengampunan dan jadikanlah mereka syahid di sisimu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami keluarga-keluarga yang soleh, jadikanlah kami keluarga-keluarga yang taat, jadikanlah kami keluarga yang sakinah wa rahmah, berikanlah kami keturunan-keturunan yang soleh dan soleha. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan soleh, yang selalu berpegang teguh pada ajaran-Mu, mendirikan sholat. Jadikanlah keluarga kami yang menjaga sholat, yang selalu ingat kepadamu. Jadikanlah keluarga kami ahli sholat, ahli zikir, ahli Quran, ahli ibadah. Ya Allah, berkahi hidup kami. Dengan keadaan kami yang terbatas sekarang ini, berkahi hidup kami, mudahkan urusan kami, lapangkan rezeki kami. Jika kami memiliki keluasan di harta kami, berikan kami kekuatan untuk bersedekah dan berinfak di jalan-Mu ya Allah. Berikanlah kami nikmat untuk menziarahi rumah-Mu ya Allah. Berikanlah kami kesempatan untuk ziarah ke Baitullah dan sholat di Masjidil Aqsa sebelum Engkau memanggil kami. Ya Allah Tuhan kami, berikan kami husnul khatimah. Jadikan akhir ucapan kami la ilaha illallah. Matikan kami dalam keadaan Islam. Matikan kami dalam keadaan taat. Matikan kami dalam keadaan sujud ya Allah. Mudahkan urusan kami. Kabulkan cita-cita kami ya Allah. Jadikan kami keluarga-keluarga yang saleh, keluarga yang taat, meneladani Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan tentunya Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir batin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita waktu-waktu yang lain. Barakallahu fikum wa kullu 'aam wa antum bi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.